Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan kaki Bapak Prabowo Subianto? Itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Kenapa? Karena beberapa minggu kemarin kita bisa melihat banyak sekali orang yang salah fokus dengan cara berjalan Pak Prabowo Subianto yang sedikit sulit dan mungkin dalam tanda kutip sedikit pincang teman-teman ya. Dan ternyata ada cerita yang heroik dan menarik di balik itu semua. Jadi kaki Pak Prabowo ini sempat cedera, tapi dari lawan-lawan politik beliau itu dijadikan sebagai bahan cacian, bahan makian, bahkan bahan untuk menjatuhkan Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Ya tentu dengan komentar-komentar yang sangat tidak senonoh teman-teman ya. Dan komentar-komentar itu ditumpahkan di video Pak Prabowo yang ini. Nah, ini adalah ketika Pak Prabowo berkunjung di salah satu daerah di DKI Jakarta. Dan memang di video ini kita bisa melihat dan sangat jelas cara berjalan Pak Prabowo itu memang sedikit sulit dan selalu dipapah oleh ajudannya yakni Mayor Teddy. Disinilah para buzzer, para orang-orang yang membenci Pak Prabowo Subianto menumpahkan segala cacian dan makiannya. Ya kalau kita baca sih tidak ini teman-teman ya tidak enak lah untuk kita baca dan sangat tidak pantas gitu. Komentar tersebut dilontarkan dan ditumpahkan untuk Pak Prabowo Subianto. Nah mungkin saya akan menampilkan beberapa komentar yang mungkin agak sedikit halus dibandingkan yang lain, tapi juga sama saja ya sangat menyakitkan kalau kita baca teman-teman. Contohnya yang ini, dan ini, dan ini. Nah ini sedikit dari banyaknya komentar negatif di video Pak Prabowo. Tapi tahukah kalian kenapa kaki Pak Prabowo seperti itu? Kita harus melihat masa muda Pak Prabowo itu sebagai militer teman-teman. Bukan sebagai orang yang leha-leha, main handphone, main sosmed, menikmati kekayaan orang tua, menghabiskan duit orang tua dengan berfoya-foya segala macam, balap-balapan dan segala macam. Tidak seperti itu teman-teman. Ada cerita heroik dan sangat menarik dari kaki Pak Prabowo ini. Seperti apa ceritanya? Berikut videonya. Yang dia pincangnya bukan dosa dia. Dia pincang kan gara-gara tugas dia bela negara. Itu hipsnya cedera. Saya dapat cerita hipsnya cedera waktu terjun payung. Lah, bayangin kalau tentara mengalami cedera dalam rangka bela negara terus kemudian dijadikan jokes, dengkulnya taruh di mana? Dengkulnya sih bang. Iya, tentara itu nggak cuma bisa cedera dong. Bisa mati. Tentara tuh bisa cacat loh. Bisa dalam mati. latihan, bisa budek, Bisa meninggal juga. bisa meninggal. Karena kesatuan-kesatuan tertentu tuh kan kalau latihan jadi tentara awal tuh ditembaknya di kiri kanannya pakai peluru beneran. Beda sama pasukan gorong-gorongnya Pak, burung Iya, hantunya Pak ini ditembaknya pakai peluru beneran kok. Ditembak kiri kanannya tuh untuk latihan mungkin supaya nggak panik. Dia tiarap aja sepanjang jalan kayak gitu. Ada risiko peluru salah sasaran kan. Makanya ketika masuk di tentara kontraknya udah kontrak mati kan. Nggak boleh dituntut kalau dia mati selama menjalankan tugas. Nah, orang yang mengalami risiko-risiko seperti itu ketika melakukan tugas bela negara diejek-ejek. Udah pincang nih katanya. Dalam rangka tugas bela negara. Anda sudah melakukan apa buat negara? Ini kan jadi bisa mengejek sebuah institusi yang ketika dia melakukan tugasnya terhadap negara, dia punya risiko-risiko itu. Bisa picek matanya, ya kan? Bisa buntung tangannya, bisa buntung kakinya. Makanya waktu itu saya membandingkan dengan penghargaan warga negara Amerika ketika veterannya lewat. Berdiri tepuk tangan sambil mengucapkan terima kasih. Apalagi bulan-bulan November. Karena itu hari veteran kan. Orang turun di bandara itu semua orang kalau ada orang lihat pakai baju veteran perang atau baju kesatuan dia, kan di sana tentara kontrak aja kan. Dia habis perang di mana, habis itu pensiun ya. Umur 40 udah pensiun, umur berapa pensiun gitu. Tapi kalau ngelihat veteran itu tepuk tangan, berdiri, salamin. Terima kasih atas jasa Anda selama ini. Thank you. Thanks for your service. Itulah ya cara menghargai pengorbanan seorang pejuang teman-teman ya. Dan ini ada video dari pengakuan dari Pak Prabowo Subianto teman-teman. Bapak pun siap mati untuk tanah air dan rakyat. Dari umur 18 tahun. Bagaimana nggak siap mati? Setiap langkah kehidupan tentara itu siap mati. Latihan kita banyak yang mati.
latihan kita kan penuh bahaya. Manjat tebing, iya kan, terjun, Kaki itu karena terjun, Pak. macam-macam. Saya ini gimana ya? Saya pernah kecelakaan beberapa kali, dilalah di kaki yang sama. Ya kan? Wow. Iya, ini banyak yang nggak tahu tuh, Pak. Kaki itu karena apa aja, Pak? Terjun, Pak. Saya pernah terjun, saya pernah jatuh dari suatu satu latihan di Jerman ya, latihan hari, dan saya pernah juga jatuh dari tebing. Bapak jatuh dari tebing. Iya, Dalam rangka? di daerah operasi. Di daerah operasi Iya. Bapak jatuh dari tebing. Iya. Wow. Boleh ceritain dikit, Pak? Hah? Ceritain dikit boleh, Pak? Ya, itu risiko tentara ya. Ini suatu tebing, habis itu mungkin sudah sudah beban berat. Akhirnya ya di tebing itu tangan saya tidak kuat ya, saya jatuh. Untung ada pohon-pohonan, saya bisa bertahan Wow. sampai saya diselamatkan anak buah saya. Dan kena di kaki yang sama. Ada berapa kali kena di kaki? Terasanya baru udah ya sekarang ini. Waktu itu kan saya nggak merasakan. Tapi Bapak kalau misalnya kena di kaki yang sama dan sebagainya, Bapak sampai sekarang aja masih lari-larian, masih lompat-lompatan. Saya mengurangi lari, saya sekarang banyak berenangnya. Iya. Hanya yang repot itu kalau saya dengar Musik ya? musik, saya waduh lupa kaki sakit. Semangat soalnya, Pak. Semangat adrenalin naik. Itulah teman-teman ya. Kaki Pak Prabowo itu pincang karena tugas negara. Bukan karena kebodohan dia sendiri, cuy. Bukan karena kebodohan karena tidak disengaja dan segala macam, karena tugas negara loh. Wow, luar biasa ya. Dan ini masih ada cerita lagi teman-temannya dari orang-orang dekat Pak Prabowo terkait dengan kenapa kaki Pak Prabowo menjadi seperti itu ya. Biar kalian itu paham sejarah dan kenapa kaki Pak Prabowo seperti itu. Kakinya Pak Prabowo tuh kenapa? Kecelakaan di mana? Kaki Pak Prabowo itu dulu pada saat beliau terjun free fall itu terjadi kecelakaan sehingga kakinya patah dan harus di-pen. Makanya beliau jalannya agak pincang, apalagi kalau itu kena udara yang dingin. Nah ditambah beliau kan sekarang sudah umur 73 tahun. Tapi masih hujan-hujanan. Masih hujan-hujanan. Kalau itu saya nggak bisa melarang. Karena satu ketika pernah pada saat beliau masih muda, beliau masih menjabat Danjen Kopassus. Pada saat hujan, saya sampaikan, Pak, mohon izin Pak pakai jas. Untuk apa? Kita kan prajurit. Hujan itu adalah teman kita. Ya, benar juga. Jiwa seorang prajurit Pak Prabowo itu memang luar biasa teman-temannya. Apa ya? Kecintaan dia terhadap bangsa dan negara serta rakyat itu kayaknya udah nggak bisa di-challenge deh. Dengan segala pengorbanan, dengan segala tugas-tugas yang dia laksanakan selama menjadi tentara. Dan ternyata nama Subianto itu bukan nama dari Bapak Prabowo itu sendiri teman-teman. Tapi nama dari paman Bapak Prabowo yang merupakan juga seorang tentara, merupakan prajurit yang juga berjuang untuk membela bangsa dan negara di zaman penjajahan teman-teman ya. Kalau nggak salah, saya lupa dia pasukannya siapa. Yang jelas namanya itu Bapak Subianto namanya. Itu jadi nama Subianto itu diambil dari nama paman Pak Prabowo Subianto yang merupakan seorang tentara, seorang pejuang. Kalau nggak salah masih TKR apa ya waktu itu teman-teman. Dan jiwa itulah yang mungkin diambil oleh Pak Prabowo ya, yang diwarisi oleh Pak Prabowo itu sendiri terhadap kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap bangsa dan negara. Itulah mungkin semangat itulah yang diambil oleh Pak Prabowo. Makanya beliau mengambil nama Subianto juga menjadi seorang tentara seperti jejak dari pamannya teman-teman. Nah itulah tadi 3 video yang bisa kita simak alasan kenapa kaki Pak Prabowo itu menjadi seperti itu, sulit berjalan dan terlihat pincang teman-teman ya. Semua karena negara, semua karena bela negara, bukan karena leha-leha, bukan karena kebodohan, bukan karena ketidaksengajaan yang mungkin ketika berjalan keselio dan segala macam, tapi karena tugas negara dan membela negara teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang mengetahui dan tidak mencaci maki kaki Pak Prabowo Subianto. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.